Kelompok Islam Salafi atau yang lebih populer dengan Wahabi menimbulkan polemik di Indonesia. Berbagai tradisi keislaman yang sudah ada mendapat penentangan dengan alasan tidak sesuai dengan tuntunan syariat dalam Islam. Kelompok Salafi adalah aliran Puritan yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun pendapat ini dibantah oleh kelompok Salafi itu sendiri karena bagi mereka, Salafi adalah sebuah manhaj atau metode bagaimana beragama sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wahabi ini kan sebetulnya kalau kita pelajari dari sejarahnya ya, sejarah kemunculan ini kan masuk kategori gerakan pembaharuan ya oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya di Saudi gitu loh ya. Jadi beliau punya core dari gerakannya ini kan memberantas terkait dengan TBC lah, tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu gerakan awalnya sebetulnya seperti itu. Tapi kemudian akhirnya merambah lah ya ke gerakan politik dan lain sebagainya. Kalau yang saya baca dalam tulisan bacaan lama saya ada tulisan Profesor Dr. Abdullah Sindi gitu. Abdullah Sindi ini adalah sejarawan dari kota Mekah ya, yang menulis tentang sejarah kemunculan Wahabi sampai munculnya tentang negara Saudi Arabia gitu ya. Sehingga tidak ada istilah Salafi itu digagas oleh seseorang, tetapi itu adalah memang ketentuan orang beragama dari sejak dahulu sampai di masa sekarang. Kemudian ketika muncul nama bin Abdul Wahab, karena itu boleh dikatakan waktunya hampir berdekatan dengan kita. Hampir berdekatan dengan kita sehingga gerakan beliau untuk mengingatkan orang kembali kepada sunnah itu terasa lebih dekat dan terdengar gaungnya, sehingga orang menisbatkan oh ini adalah miliknya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya sebenarnya tidak, itu sudah dimulai sejak adanya masa-masa turun, muncul lagi seorang ulama, seorang mujaddid yang mengingatkannya. Ya karena memang Allah menginginkan agama ini adalah agama akhir zaman, ya sehingga orang bisa buktikan ini agama sama dengan Nabi Muhammad SAW. Pemurnian agama menjadi ajaran utama yang diusung kelompok Salafi. Gerakan ini juga memiliki misi membersihkan ajaran Islam dari praktek bid'ah, syirik, dan khurafat. Umat pun terbelah dengan hal ini karena pada praktek peribadatan dipenuhi dengan tafsir tekstual dan kontekstual ayat suci dan sabda Nabi. Tafsir pun bermacam-macam sehingga mengakibatkan perbedaan dalam pemahaman Islam.
kaum salaf mereka tidak berani berkomentar ketika itu berhubungan kepada Allah. Karena apa? Karena majas itu harus ada hal yang bisa menjadi pembuktian. Dan pembuktian itu biasanya untuk sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dipikirkan. Tetapi ketika masalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu tidak ada penyerupaannya. Bid'ah ini kan bahasa Arab. Dan kalau kita mau lihat makna bid'ah itu artinya apa kan, rujukannya adalah kitab-kitab orang Arab. Misalkan Lisanul Arab Ibnu Manzur, misalkan At-Ta'rifatnya Ali Al-Jurjani, ataupun misalkan orang-orang yang memang menggeluti dalam bidang itu. Nah, ini kan mereka akhirnya mengarang-arang tentang definisi bid'ah. Akhirnya bid'ah juga dalam perspektif mereka, bukan dalam perspektif hadis Nabi menurut pemahaman para salafus saleh. Kan begitu. Mereka kan selalu sekarang kan bermetamorfosis nih. Karena mungkin Wahabi sudah nggak laku, mereka akhirnya bermetamorfosis jadi Salafi. Untuk mendapatkan titik temu dari perbedaan ini sudah dilakukan berbagai organisasi Islam menjadi wadah agar kelompok-kelompok dalam Islam bisa mendiskusikan dan saling menghormati perbedaan. Salah satunya yang dilakukan Badan Kerjasama Pondok Pesantren. Mereka menilai pembaharuan Islam sebagai sah dan wajar. Namun dalam perjalanannya, apa yang diusung Salafi mendapat reaksi dari kelompok berbeda dan mengakibatkan adanya pertentangan. Kesalahan dari teman-teman Salafi. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Perang di media sosial itu luar biasa sampai dari pihak satu mencari celah sampai sedetail-detailnya. Di Ustadz Fulan dicari kesalahannya, bacaan Qur'annya, salah harokat baca kitabnya, atau kemudian bahkan dicomot ya fotonya ataupun dicomot videonya digabung-gabung gitu ya supaya kelihatan kontradiktif. Jadi dua-dua belah pihak itu jangan sampai dibiarkan mencari-cari kesalahan. Ini akan menjadi provokasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di media sosial ya. Jadi hilangkan fanatisme, hilangkan sifat hasud ya. Karena yang namanya kenyataan dakwah itu ya pasti berbeda lah. Teman-teman Salafi, teman-teman Salafiyah ini kan sama kan kiblatnya kan ya. Kiblatnya sama. Salat zuhurnya juga 4 rakaat. Ya, hajinya juga di Mekah, umrohnya di Mekah. Kalau kemudian terjadi perbedaan masalah kunut subuh ya, masalah bismillahnya jahar, bismillahnya sir ya. Ya teman-teman Salafi yang biasanya bismillahnya sir, bukan berarti dia nggak baca basmalah ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Mereka baca basmalah, cuman sir aja. Salafi sendiri secara bahasa bermakna klasik atau terdahulu. Bagi kalangan tertentu, Salafi diidentikan dengan belajar kitab kuning menggunakan bahasa Arab. Pesantren adalah tempat yang tepat untuk belajar kitab-kitab kuning klasik karya ulama terdahulu. Duribtu wisdan pukul isun waduribna lan wisdan pukul kita waduribta lan wisdan pukul sira lanang sewiji waduribti lan wisdan pukul sira wadon sewiji waduribtu ma lan wisdan pukul sira wong roro waduribtum lan wisdan pukul sira lanang ake waduribtuna lan wisdan pukul sira wadon ake. Pembelajaran kitab kuning ini mendekatkan kiai dengan santri. Salafi atau salafiyah sebenarnya memiliki makna yang sama. Sampai dulu di Masjidil Haram itu ada salah seorang ulama ya, sama ulama Hambali yang terkenal namanya Syekh Abdul Haq Al-Hashimi ya. Itu guru-guru dari ulama-ulama Saudi ya, guru dari Syekh bin Baz dan seterusnya kan. Itu juga punya sanad sampai keilmuannya sampai Rasulullah SAW. Jadi kemudian kalau dituduh Salafi anti sanad juga tidak gitu. Nah, jadi artinya dua kelompok inilah yang harus dicari ya titik temunya gitu ya, dicari titik temu ya dengan cara takliful qulub ya, artinya melunakkan lah ya, hati itu harus dilunakkan.
Tapi ketika sudah ada perselisihan di dalam pemahamannya, maka kita berupaya ya dengan semua kadar keilmuan masing-masing. Ya, mana yang paling kuat dari sisi-sisi keilmuan tersebut. Kalau misalnya dia berhubungan dengan ilmu hadis, ya dibahas dalam ilmu hadis. Ya, kalau dia berhubungan dengan fikih, bagaimana kaidah-kaidah fikih, usul-usul fikih dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya di antara mereka pun saling tahzir. Ya di antara mereka pun saling tahzir. Jadi ada salafi yang kalau bahasa teman-teman tuh garis lurus, sudah mulai bergabung dengan kita. Ada Hasmi kalau di Bogor itu. Ada juga yang tidak pernah mau terlibat dengan kita. Pondok pesantren Salafiyah menjadi tempat pengkaderan kelompok-kelompok Islam. Para santri dididik untuk menjadi seorang dai yang mampu menyebarkan ajaran Islam. Pembelajaran dengan kondisi seadanya sebenarnya menjadi tantangan bagi kelompok Islam itu sendiri. Menulis dalam bahasa Arab menjadi tantangan tersendiri bagi seorang santri. Santri Salafiyah selalu memiliki identik khas, yakni mengenakan sarung, peci, dan baju koko. Kesederhanaan ini terlihat dalam keseharian mereka ketika menuntut ilmu di pesantren tradisional. Dalam masalah peribadatan, tidak ada yang berbeda dalam kelompok Islam. Perbedaan pun sebenarnya masih dalam hal toleransi, sepanjang tidak mengubah akidah yang menjadi pondasi seorang muslim. Kalau menurut saya sih intinya mereka harus mau berdialog, karena mereka kan sudah mengkooptasi dirinya gitu loh, bahwa dirinya lah yang paling benar. Justru kalau menurut Ana sih, satu sisi mereka tidak boleh mengkultuskan terhadap ustadz, tapi di sisi lain ternyata mereka jamaahnya mengkultuskan. Jadi parameter kebenaran itu ustadznya. Walaupun misalkan ada seorang pakar nih, misalkan Mas Abdullah, misalkan ada seorang Mas Fadila, ada seorang pakar, profesor, doktor, insinyur dari SD, SMP, SMA, pokoknya dia pakar di bidang itu. Kalau berbeda dengan dia itu salah gitu. Dan itu yang saya alami gitu. Sebenarnya penolakannya itu bukan dari sisi dakwahnya, dari sisi konten keagamaannya, tapi lebih kepada kecemburuan sosial. Ya entah itu karena masalah politik, ya masalah kemasyhuran, ketenaran, dan lain-lain sebagainya dari orang-orang tertentu yang merasa terganggu dari sisi itunya. Tapi dari sisi konten mereka tidak bisa menunjukkan kesalahan apa yang dimaksud. Dari sisi akidah, dari sisi Islam, syariat itu tidak ada. Ya, sehingga lambat laun, alhamdulillah justru mereka yang tadinya kontra, ya justru berbalik arah dan kemudian justru ingin menambah pengetahuan lagi tentang keislaman tersebut. Syekh Humaydi ini salah satu guru besar lah di Ummul Qura dan di Rabithah Alam Islami, dan beliau guru besar di Masjidil Haram ya. Beliau itu nulis satu kitab namanya Ar-Rasail Asy-Syumuliyah ya. Risalah komprehensif untuk umat Islam itu, seluruh dunia itu. Dan kitab ini udah diuji coba, silakan dibaca ya teman-teman NU, bacalah kitab ini, teman-teman Salafi juga bacalah kitab ini. Itu mencoba tadi untuk tawassut ya, pertengahan, mencari titik temu ya, supaya umat ini tidak dipecah-pecah ya. Sumber pembelajaran kelompok Salafi atau Wahabi dan NU sebenarnya sama-sama mengaji kitab kuning. Di pesantren tradisional, pembelajaran kitab kuning dibimbing seorang kiai dan santri menulis perkata dari apa yang mereka dengar. Hal ini menjadi sebuah tradisi pesantren Salafiyah yang notabene juga berarti Salafi. Santri atau pembelajar di pesantren dapat memahami sebuah tradisi setelah mengkaji kitab kuning. Pembahasan mereka seputar akidah, ilmu hadis, fikih, sejarah, tata bahasa Arab, nahwu sorof, dan kesusastraan Islam. Begitu luasnya ilmu dalam Islam, sebenarnya sebuah penghormatan kepada manusia agar mereka keluar dari kebodohan dan menuju ilmu yang terang benderang. Ibnu Hajar al-Asqalani misalkan, beliau menulis tentang Fathul Bari. Atau misalkan Ibnu Rus, seorang yang bermadzhab Maliki misalkan, menulis kitab tentang Bidayatul Mujtahid. Walaupun beliau adalah seorang imam bermadzhab Maliki, tapi ketika beliau tuangkan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, ya fikih perbandingan, beliau ungkapkan tentang pendapat semua para imam gitu. Begitupun dengan Ibnu Hajar al-Asqalani.
Di dalam kitab Bulughul Maram banyak itu syarahnya juga sama. Karena mereka punya tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab keilmuan, sehingga mereka tidak mau menyembunyikan sesuatu walaupun itu berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, yang sekarang kan tidak begitu. Yang dalil mendukung terhadap pemahamannya dikeluarkan, yang kira-kira berbeda dengan pemahamannya dibuang gitu. Bahkan tidak sedikit kadang-kadang sahih menurut ulama dia doifkan gitu. Jadi salah ketika orang mengatakan salaf itu hanya tekstual saja. Semua ulama salaf dari masa ke masa sepakat tentang adanya kontekstual tertentu. Ya, seperti misalnya ketika Allah Ta'ala berfirman was'alil qaryah, tanyalah desa. Ya tentu ini adalah bukan tekstualnya, karena desa nggak mungkin ditanya, tapi maksudnya adalah ahlul qaryah, ya penduduk desa. Ya. Misalnya bana fir'auna qasran, Fir'aun membangun istananya. Nggak mungkin kita pahami secara tekstual, ya dia bawa semennya, kemudian dia pasang batunya sampai tinggi sendiri, enggak. Tapi yang bangun adalah tukang, tapi dia adalah pengasasnya, penyuruhnya, pemerintahnya. Jadi seperti itu. Tapi ketika berhubungan dengan lafaz Allah, dengan sifat Allah, maka sulit kita mencari tekstual atau kontekstual yang mungkin kita hubungkan maksudnya ini. Kita pastikan maknanya ini. Ya karenanya yang dikenal ya sudah, itu adalah dikembalikan kepada Allah hakikatnya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Itu jalan yang paling aman yang mereka tempuh ya. Jadi bahkan ini yang lebih mengidentikan bahwa mereka tidak menyerupakan Allah dengan segala sesuatu. Salafi di Indonesia dengan mudah didapati keberadaan mereka di masjid-masjid Indonesia. Mereka memiliki ciri khas yang menarik, mulai dari peribadatan hingga cara berpakaian dan jenggot yang mereka pelihara. Menurut keyakinan mereka, itu adalah ekspresi diri dengan mencontohkan hidup Rasulullah sebagai suri teladan terbaik umat Islam. Jadi provokator yang sekarang provokator dari pihak YouTuber misalkan ya, dia bikin konten-konten kan, yang namanya YouTuber kan memanfaatkan momentum kan, lagi rame dia konten ini kemudian komentar ini. Nah, ketika konten dan diiringi dengan tadi satu pihak misalkan ada buzzer yang anti salafi misalkan atau anti salafiyah, dua-duanya ini itu pasti yang dominan itu sifat hasudnya gitu. Jadi sifat hasud, ya, sifat kebencian itu yang ditonjolkan, ya dicari-cari celah kesalahannya. Kan kita nggak boleh ya sesama muslim itu wala tajassasu, jangan tajassus, jangan cari kesalahan. Yang namanya dai salafi atau dai salafi pasti ada lah kesalahan di YouTube kan ya. Kadang salah baca ayat lah, kadang salah baca harokat, ini nasab, ini rafa, ini jarnya di salah baca. Padahal sebenarnya kadang yang namanya orang ya, kadang dia tahu ini, dia mau membaca mansub ya, nasab, tapi terkadang ya sabkul lisan, kadang lisannya ya keseleo dan seterusnya. Itu biasalah, dalam arti orang itu ya ada kesalahan gitu ya, tapi kemudian digoreng kesalahan itu ya, digoreng, dipotong videonya, kemudian di-upload ya supaya dapat viewer banyak ya kan. Oh seneng kayak gitu. Kita ini kadang-kadang keluar dari satu kelompok masuk kepada kelompok yang, jadi asobiah kita itu kadang-kadang fanatisme kita fanatisme organisasi, bukan akhirnya fanatisme Islamnya. Kadang-kadang suka begitu. Banyak yang terjebak sehingga melihat sesuatu itu dalam pandangan organisasi, bukan dalam pandangan Islam. Ya, jadi bagaimana dia memandang sesuatu dalam pandangan organisasinya, bukan dalam pandangan Islam. Seharusnya kan kita kuat di Islamnya. Nah, itulah yang saya suka kalau baca kitab itu karya ulama klasik. Karena ulama klasik itu tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok, dengan kepentingan organisasi. Mereka itu pure ketika menulis kitab, menulis sesuatu berdasarkan karena keagamaan dan keilmuan. Jadi ketika ada orang melakukan sebuah perbuatan, itu pelakunya tidak dikatakan sebagai pelaku bid'ah, tapi perbuatannya mungkin bid'ah secara lahiriah. Adapun mungkin tujuannya nanti apa di balik itu enggak, karenanya kita tidak ada memusyrikkan atau membid'ahkan secara orang per orang, tapi perbuatannya. Nah, kalau seandainya orang yang dikatakan bid'ah ini kemudian menunjukkan alasan
saya melakukan ini karena ini, dan alasannya masuk kaidah syar'i, berarti dia tidak bid'ah. Tidak bid'ah orangnya, tapi perbuatannya ini kalau dilakukan secara umum dan orang menisbatkannya murni kepada agama, maka itu dibid'ahkan, dan itu merupakan kerjaannya para ulama, para dai. Untuk apa? Untuk membereskan hal-hal yang menyimpang. Perbuatan bid'ah menyimpang, perbuatan musyrik menyimpang. Kalau seandainya ada orang diam-diam saja ketika ada perbuatan yang menyimpang, ini berarti apa? Dia bukan seorang dai. Pesantren sejatinya menjadi kawah candra di muka bagi setiap kelompok Islam di Indonesia. Dari sana lahir para pejuang yang dengan ikhlas berkorban untuk agama, bangsa, dan negara. Pondok pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia menjadi berkah bagi dakwah Islam. Santri pun mendapat tempat terhormat di negara ini, dan berbagai kelompok Islam sebenarnya bisa hidup dalam keserasian. Tradisi keilmuan pun sebenarnya sudah dicontohkan para ulama-ulama terdahulu. Penumpang gelap banyak sekali yang mencoba nggak senang ketika umat Islam itu besar. Ya, ini yang paling bahaya di sini, penumpang gelapnya itu yang paling bahaya. Mencoba untuk memecah belah umat, ya teman-teman Salafi diadu dengan teman-teman Salafi, ya nggak perlu seperti itulah. Makanya saya sangat setuju sekali dulu seperti almarhum Profesor Mustafa Ali Yaakob ini yang mendamaikan. Beliau tokoh besar NU, ya. Beliau belajar dari Saudi, alumni sana, kadernya Gus Dur dulu, ya. Tapi beliau itu orang yang sangat rahmah, ya, orang yang sangat legowo, hilm gitu, ya. Jadi mencoba untuk mencari titik temu ini antara teman-teman Salafi dan Salafiyah gitu, ya. Titik temunya mana yang bisa dicari titik temu di situ, ya.